Ya, halo Shalom. Ya, hari ini saya mau bikin vlog tentang bagaimana orang Kristen berpuasa. Ya, bagi teman-teman yang nggak mengerti tentang namanya arti puasa atau bagaimana cara kita berpuasa, ya dengan melalui vlog ini saya coba berbagi ataupun mungkin melalui vlog ini nanti setelah menonton vlog ini kita menjadi lebih tahu ataupun punya wawasan yang lebih sedikit terbuka tentang bagaimana kita berpuasa di dalam kekristenan atau di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri gitu loh. Banyak ada beberapa ayat yang tentang bagaimana murid-murid Yesus waktu Yesus terangkat itu, dan murid-murid Yesus harus berpuasa. Dan puasa itu untuk apa? Itu banyak hal juga. Jadi puasa itu untuk namanya kita minta belas kasihan Tuhan pada intinya ya, atau minta anugerah Tuhan itu supaya turun terhadap permasalahan baik pergumulan kita atau kita lagi berdoa buat orang lain, meminta pertolongan pada intinya gitu ya. Jadi uh, vlog puasa ini saya sebenarnya sudah buat gitu loh, tapi ada beberapa orang bertanya dalam komentar, dan banyak waktu hari-hari ini gitu ya, saya diizinkan Tuhan banyak jiwa-jiwa telepon datang dan berkomunikasi dan lain sebagainya, eh, nanya tentang permasalahan demi permasalahan. Dan di saat saya banyak memintanya gitu puasa, dan di saat saya tanya puasanya bagaimana, dari jam berapa, dan harus bagaimana, saya sampai kadang bingung loh, bukannya kamu udah Kristen lama, masa yang kayak gini nggak ngerti gitu loh. Nah, disinilah saya ingin berbagi melalui vlog ini, bukan karena saya punya pengetahuan yang hebat, pinter dan sebagainya. No ya, vlog ini hanya untuk menuntun agar orang-orang yang tidak mengerti atau yang tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang dimana saya berbagi tentang vlog itu sendiri, agar mereka juga mengalami namanya pengetahuan itu gitu loh. Saya tidak untuk menggurui, mendikte orang mengajari orang tuh dengan diktean saya ataupun dengan knowledge ataupun dengan apa ya, maksudnya pressure dan sebagainya, enggak. Jadi saya hanya ingin berbagi apa yang saya sudah alamin tentang puasa, mujizat Tuhan, apapun yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya selalu ingin sharing gitu loh. Dan satu hal yang sering kali saya perkatakan di dalam vlog, bahwa di saat saya berbagi dalam vlog, saya terlebih dahulu sudah ngalamin. Jadi saya nggak akan namanya berbagi vlog kalau saya sendiri tidak mengalami namanya mujizat ataupun mengalami Tuhan intinya gitu loh. Ya, ingat sekali lagi ya, kita puasa uh, bukan untuk namanya hebat-hebatan, siapa yang lebih hebat tahan lapar, bukan seperti itu. Kita berpuasa, kita harus berkomunikasi dengan Bapa kita di sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Nah, disinilah saya akan kupas tentang sedikit pengetahuan saya. Tapi kalau misalnya saya ada pengetahuan tentang puasa yang ini dan itu, boleh ditambahkan di komentar biar kita saling berbagi, saling melengkapi. Nah, disinilah saya mau katakan sekali lagi, kita nggak saling menggurui tapi saling berbagi agar kita juga memuliakan Tuhan sama-sama. Oke ya, sebelumnya di vlog sebelumnya saya pernah berbagi tentang apa puasa gitu loh, dan sedikit ada beberapa yang saya sudah kupas gitu ataupun sudah saya sharingkan gitu loh tentang puasa. Tapi sekali lagi, karena mungkin judulnya waktu itu konteksnya adalah bagaimana cara memenangkan jiwa-jiwa. Nah, di situ saya ada berbagi tentang bagaimana berpuasa. Nah, tapi banyak orang-orang karena judulnya seperti itu dan tidak membukanya gitu loh. Dan hari ini gitu ya, kalau kalian punya teman kerabat yang bingung akan puasa, boleh sharing video ini ya. Saya nggak untuk namanya agar saya terkenal, no gitu ya, sekali lagi no gitu. Saya hanya ingin jadi berkat bagi dalam hidup saya ingin memberkati banyak orang, hanya itu tujuan saya, supaya Tuhan itu dimuliakan. Tidak lain daripada motivasi saya secara hidup untuk namanya saya terkenal ataupun saya mengalami namanya duniawi. Saya tidak mau hal seperti itu terjadi dalam hidup saya, karena saya harus uh, menanggalkan hal-hal yang namanya daging, ataupun menanggalkan ataupun tidak mencuri kemuliaan Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan gitu. Melalui vlog hidup saya ingin memberkati banyak orang gitu. Oke ya, puasa di sini ada beberapa macam tentang kekristenan, dan ada beberapa ya, di sini saya hanya ingin sharing yang 3 hal tentang puasa ya. Jadi ada puasa harian, puasa Esther, dan puasa Daniel. Nah,
Tiga ini yang akan saya sharingkan kepada kalian semua gitu, atau kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat saya gitu, ataupun sesama saudara seiman ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami permasalahan, ada baiknya kamu berpuasa, atau kalian punya permasalahan tentang namanya secara spiritual ataupun secara roh, mungkin bapak kita dukun dan ada tiba-tiba penglihatan hal-hal ataupun dimimpiin setan dan lain sebagainya. Kalahinnya bagaimana selain kita baca firman? Puasa. Karena seperti dalam firman Tuhan, waktu Yesus mengusir roh jahat, waktu murid-muridnya itu tidak mampu untuk mengusirnya, Yesus jelas bilang mengusir roh jahat itu tidak selalu dengan namanya main tengking aja. Ada dengan kita duduk diam, berdoa, dan harus berpuasa. Nah, puasa di sini yang harus kita uraikan supaya kita punya pengertian dan tidak salah kaprah di dalam kekristenan itu sendiri. Oke, ya. Hari ini yang saya mau sharing dari awal, pertama adalah puasa harian yang pertama. Ya, yang kedua tadi saya bilang Esther, ketiga adalah Daniel. Nah, dalam sepengetahuan saya ataupun pengertian saya gitu ya, kalau ada yang kurang boleh sekali lagi saling melengkapi. Bu, kita nggak untuk saling namanya jago-jagoan siapa, nggak penting itu semua. Ujungnya tetap Yesus gitu loh, bukan karena kita pintar, kita punya urapan, kita punya kuasa, atau karena kita punya pengalaman begini. Nah, itu semua saya tidak mau andalkan semua itu, tapi biarlah kita saling melengkapi satu dengan yang lain menjadi tubuh Kristus yang ajaib. Oke. Puasa harian, banyak orang berpikir puasa itu adalah tentang tahan lapar dan tahan minum. Oke, sebelum saya masuk dalam tahan lapar dan tahan minum, ada beberapa orang yang mengajarkan, entah dari beberapa gereja, menyatakan bahwa puasa itu boleh minum. Di firman Tuhan ya, di dalam Alkitab ini saya tidak pernah menemukan namanya puasa itu boleh minum ya. Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tentang Injil, baik yang di Yohanes atau Lukas gitu ya, Yesus berpuasa 40 hari untuk menerima supaya kuasa Roh Kudus itu turun terhadap hidupnya gitu loh. Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia juga gitu loh. Manusia yang ya sama seperti kita, dibelek ya berdarah gitu loh. Nah, itulah yang Tuhan ingin nyatakan bahwa Tuhan kita ini juga menyatakan bahwa dia juga sebagai manusia. Oke, ya. Jadi puasa itu saya pastikan bahwa puasa itu tidak boleh minum gitu loh. Terus dibilang ada beberapa gereja yang mengajarkan puasa itu boleh minum. Setelah saya sempat bertanya sama Tuhan, ini puasa model apa ya gitu loh, kok boleh minum gitu loh. Dan ada beberapa yang tiba-tiba orang memberi saya tahu gitu loh. Ada orang yang ternyata orang mau belajar, jadi dia mau coba namanya tahan lapar tapi minum dulu. Saya bilang it's okay kalau dia mau belajar seperti itu. Nah, memang Tuhan kita enggak Tuhan yang kaku ataupun yang harus melakukan segala sesuatu aturan harus plok gitu ya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang melakukan segala sesuatunya itu melihat segala keadaan, itu saya percaya itu gitu loh. Jadi kalau dibilang mau belajar seperti itu boleh sebenarnya, tapi tetap harus ditingkatkan. Pada ujungnya waktu kita belajar itu semua ditingkatkan supaya juga ujungnya tetap tidak boleh minum gitu loh. Kalau saya secara pribadi ya, untuk berbagi kepada kalian semua, saya menyarankan tidak boleh minum gitu. Tapi kalau orang itu saya mau belajar bla 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 dengan cara begini, ya silakan, itu urusan kamu dengan Tuhan. Tapi kalau saya secara pribadi saya nggak menyarankan itu. Tapi kan tetap iman seseorang itu diukur oleh Tuhan sendiri, bukan kita yang menghakimi. Walaupun saya punya pengertian standarisasi saya begini, saya juga tidak mau menghakimi orang yang mau belajar. Karena bagi saya orang mau belajar itu adalah tetap orang yang mau buka hati gitu loh. Orang yang tidak mau belajar, yang tidak mau membuka pikirannya, itu bisa jadi orang yang sombong gitu loh. Dan itu saya tidak menginginkan hal itu ya. Jadi kalau misalnya kalau menurut Kotimo gimana? Kalau saya secara pribadi menyarankan tidak boleh minum gitu. Jadi saya melihat bahwa ada orang berpuasa boleh minum itu karena itu puasa rumah sakit. Kalau saya perhatikan ada rumah sakit yang menyarankan puasa itu boleh minum tapi tidak boleh makan gitu loh. Dan ada juga rumah sakit yang menyatakan tidak boleh makan dan minum juga gitu loh. Ya, sepupu kita puasa dari subuh hingga sore hari, dari mungkin saya tidak tahu secara detail tepatnya, tapi kira-kira ya mungkin dari jam 4 atau setengah 5 dia tutup puasa, dan jam 6 sore dia berbuka puasa, atau jam 6 kurang 15 lah kurang lebih ya, seperti itulah ya. Nah, itu adalah puasa harian ya. Puasa harian ini di sini saya juga mau memberikan
garis besarnya daripada sebuah puasa. Ya, mau puasa harian, puasa Esther, mau puasa Daniel, semuanya pada intinya saya sharingkan kepada kalian semua, bukan soal tahan lapar, tahan makan, tahan minum, terus dibilang itu puasa. No, ya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 58, ya ini tentang puasa ya. Kalau kita mau baca tentang puasa harian, kita boleh baca di Yesaya 58 ya. Oke, saya buka sebentar di kitabnya ya, agar kita juga nggak dibutakan di dalam setiap puasa kita itu bukan kata orang, tapi kata firman Tuhan. Oke, kalau kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi gini loh, puasa itu bukan soal tahan lapar dan tahan minum, tapi tahan emosi. Tapi saya mau apa itu semua cukup? No. Ya, saya sering berbagi kepada anak-anak Tuhan, saya bilang, puasa itu tentang keintiman kita sama Tuhan. Jadi kalau kita puasa, kita harus punya jam doa yang khusyuk untuk berbicara sama Tuhan. Misalnya nih, saya pernah menemui ada beberapa orang yang berhutang datang pada saya dan istri saya, Regi gitu ya. Kok ini gimana ya, saya punya permasalahan hutang sekian. Apa yang harus saya buat untuk maksudnya supaya Tuhan tuh mau menolong dan punya belas kasihan atas permasalahan orang itu gitu loh. Saya bilang puasa. Tapi di saat kamu berpuasa, jangan berpatokan, jangan berpikiran tentang masalah tahan lapar dan tahan minumnya, saya bilang. Jadi kamu harus punya berpikiran keintimannya sama Tuhan, saya bilang. Jadi waktu kamu sambil tahan lapar, sambil tahan minum, saya bilang, kamu punya jam doa, misalnya bangun jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi, jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi. Terserah kamu mau punya jam yang dimana kamu bikin komitmen kamu sama Tuhan. Kalau ditanya bagusnya jam berapa, ya bagusnya ya antara jam 2 sampai jam 4 atau jam 2 sampai jam 5. Kamu bangun dan doa. Nah, itu yang dibilang puasa. Jadi yang di sini saya mau katakan gitu ya. Misalnya kita baca firman Tuhan itu tadinya cuma 3 pasal. Setelah kita berpuasa jadi 5. Jadi kita punya waktu lebih untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu dibilang puasa. Tapi kalau kamu tahan lapar, tahan minum tapi tidak pernah berdoa, itu bukan puasa. Itu saya pernah sering katakan, itu namanya diet untuk ngurusin badan gitu ya. Jadi bukan poinnya bukan tahan lapar, tahan minum. Itu hanya bagian syarat-syaratnya aja. Tapi lebih kedalamannya, kita harus punya komunikasi sama Tuhan. Itulah puasa yang sesungguhnya, seperti di dalam Yesaya 58. Ya, kita tidak bisa namanya berpuasa sambil berbantah-bantahan dengan orang, ribut, tidak memikirkan apa yang Tuhan mau. Nah, itu nggak bisa dibilang berpuasa. Di dalam ayat kelima, ya saya 58, sungguh-sungguh inilah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Ya, jadi itu semua nggak berkenan di hadapan Tuhan. Puasa yang bukan puasa yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Puasa yang Tuhan kehendaki ialah supaya di ayat ke-6 ya, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Tali-tali kuk itu bicara beban-beban orang. Misalnya pengemis nggak bisa makan, kita menabur. Nah, dia kan nggak, ataupun ada orang yang mengalami kesusahan tapi kita tolong untuk namanya mungkin makan, mungkin minum, itu kita melepaskan kuk itu beban orang gitu ya. Jadi kita untuk menolong namanya beban orang. Nah, sama kayak orang tersebut ya, yang tadi saya katakan dia datang sama saya, dia punya hutang. Nah, kuknya apa? Yaitu hutang, yaitu beban. Nah, itu yang supaya kita berdoa dan berpuasa agar kuk itu
boleh namanya diangkat sama Tuhan, atau ditolong, atau Tuhan membuka mujizatnya, membuka tingkap-tingkap langitnya, agar Tuhan juga membukakan setiap kemurahan dan anugerah dan lain sebagainya, keajaiban Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan juga mengingini supaya kita juga melakukan hal itu. Itulah dibilang puasa. Nah, selain daripada kita nolong orang, pada intinya ya, saya cuma memperkatakan ini yang paling harus kalian garis besari, garis bawahi. Keintiman sama Tuhan itu nggak boleh ditoleransi dengan apapun. Ah, saya males, saya ngantuk, saya begini, oh saya ada urusan kerjaan gini. Kalau saya secara pribadi, esensi daripada puasa itu adalah punya waktu lebih dengan Yesus, punya waktu lebih untuk ngobrol dengan Tuhan, punya waktu lebih untuk baca firman Tuhan, punya waktu lebih untuk namanya menyembah Tuhan. Yang tadinya kita cuma 20 menit nyembah jadi setengah jam, yang tadi setengah jam jadi 1 jam, yang dari 1 jam jadi 2 jam. Itu namanya kita berpuasa. Jadi bukan fokus kepada makan, minum, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan juga datang kepada saya, kok emang puasa boleh nggak kita sambil bekerja? Ya harus bekerja. Kalau kita berpuasa, misalnya kita, ya kalau orang itu bekerja ya kerja, lakukan hari-harinya seperti apa yang kamu harus lakukan gitu loh. Jadi jangan berpikir berpuasa itu harus tidur-tiduran di rumah. Sekali lagi, itu bukan puasa, itu diet namanya. Jadi kalian juga harus mengerti, puasa itu harus membangun hubungan dengan Allah, bangun hubungan dengan Yesus. Jadi kalau dibilang, jadi lebih capek dong saya lebih, ya jelas, berpuasa itu pasti jauh namanya kita punya bebannya lebih berat ya. Tapi di balik setiap pengorbanan itu namanya dikatakan bayar harga ya. Di balik setiap pengorbanan itu nggak ada yang sia-sia. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, itu kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan itu, daripada pergumulan kita sendiri gitu loh. Karena saya melihat itu banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan, termasuk diri saya sendiri gitu loh ya. Jadi garis bawah daripada puasa bukan soal tahan lapar dan minum ya. Tahan lapar dan minum itu bukan soal puasa seperti itu. Puasa kita harus punya jam yang lebih intim, punya waktu lebih dan lebih dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau datang gitu ya. Dan banyak pesan-pesan Tuhan di hari-hari akhir zaman ini terhadap hidup saya, terhadap hamba-hamba Tuhan yang di lingkungan kami ataupun di dalam konektivitas kita, di aktivitas kita di dalam setiap hubungan satu dengan yang lain. Banyak pesan-pesan Tuhan yang dimana Tuhan sudah mau datang, dan di saat ini banyak anak-anak Tuhan juga yang nggak siap ya. Daripada itu kita berpuasa juga harus punya pengertian yang benar supaya kita tidak ngawur dan Tuhan tidak memberikan namanya sebuah jawaban itu sendiri. Saya percaya banyak orang Kristen juga yang mengerti tentang puasa. Dan ada satu pertanyaan, kalau saya berpuasa yang harian ya, mau mulai dari jam berapa? Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi banyak orang. Dan ada beberapa yang sudah saya sharingkan tentang puasa, malah berfokus dalam waktunya, bukan fokus pada keintimannya gitu. Sekali lagi, ya berpuasa itu bukan soal jam makan, soal makan atau minum, tahan lapar, tahan haus, bukan soal itu, tapi soal keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau jamnya terserah kita mau atur jam berapa aja ya. Kita nggak punya namanya harus jam segini kayak tetangga kita kan harus jam sekian buka, jam sekian. Kita nggak atur sendiri. Sebagaimana kita punya aktivitas kan orang berbeda-beda. Ada yang kerjanya dari subuh sampai mungkin siang, ada yang orang kerjanya dari malam ketemu pagi ya. Jadi gimana ngatur waktunya? Kalau saya puasa misalnya, puasa jam makan malam selesai misalnya jam 10 malam, saya tutup. Nanti saya mau buka jam 3 sore, atau saya bikin jam 4 sore, jam 5 atau jam 6, atau malah 24 jam. Jadi pernah saya buka puasa jam 6 sore, makan, habis itu jam 7 saya tidur sampai pagi, dan buka sorenya yaitu sore lagi. Jadi hampir 23 jam saya berpuasa. Tapi bukan masalah seperti itunya yang dihitung Tuhan, yaitu tadi balik lagi keintiman. Jadi kalau bisa bilang, boleh nggak dari jam 9 malam saya tutup, nanti bukanya jam 12 siang? Boleh, saya katakan.
ya boleh itu diatur. Tapi ingat, anak-anak Tuhan ini kayak biasa kalau berpuasa mau ngaturnya yang enak-enaknya aja. Nah itu juga jangan punya motivasi yang jelek. Tuhan tahu itu semua gitu loh. Jadi berpuasalah dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Misalnya harusnya ada dulu adik saya berpuasa, eh, tutup jam 12 malam, buka jam 12 siang. Nah dia waktu itu belum bekerja, bangun jam 9 siang atau jam 10 siang dia baru bangun, 2 jam lagi dia langsung buka. Nah itu model kayak gitu bukan puasa, dan dia nggak bangun jam doa. Nah itu yang seperti itu tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau puasa dari jam 12 malam sampai jam 6 sore atau jam 3 sore atau jam 4 sore, atur semuanya sendiri. Dan sebelum berpuasa doa dulu sama Tuhan. Ada beberapa orang yang saya minta, puasa kamu, kadang kamu mengalami namanya kutuk keturunan, ataupun dulu bapaknya dukun dan mengalami namanya kayak menurunkan ilmu dan lain sebagainya, dan dia nggak mau gitu loh. Cara nangkalnya gimana, cara nangkisnya gimana, selain kita berdoa, selain kita memuji, selain kita baca Alkitab, apapun di dalam hidup kita, di dalam dunia spiritual, puasa itu wajib kudu mesti gitu loh ya. Jadi jadi waktu saya bilang kamu puasa, dan dia langsung bilang nggak bisa karena lambung saya sakit. Saya bilang ya coba doa dulu, minta kekuatan sama Tuhan. Kalau kamu langsung cut seperti itu, saya bilang ya gimana Tuhan mau nunjukin kuasanya, karena kita apa, udah cut duluan. Saya bilang doa, Tuhan aku punya penyakit lambung, aku punya emah, aku punya asam lambung, bla bebo dan sebagainya. Doa sama Tuhan, Tuhan aku mau berpuasa, mampukan aku Tuhan. Tapi kalau misalnya kalian nggak mampu, misalnya saya mau buka jam 3 sore, tapi jam 12 malam, jam 12 siang sudah mengalami mungkin sedikit nyeri, udah mulai meriang dan lain sebagainya, buka boleh kalau kita sudah nggak mampu. Karena iman seseorang itu kalau kita mencoba walaupun ujungnya gagal, Tuhan tetap memperhitungkan hal itu, minimal kita mencoba gitu loh. Sama seperti kita melihat, misalnya kita punya anak, terus saya pernah lihat di Facebook, jadi ada anak kecil berusaha naik ke bangku baso ya, naik jeret, jatuh, gagal. Apa kita sebagai orang tua menertawakan hal itu? Enggak, kita akan terus, ayo terus nak ayo nak gitu loh. Kita akan memotivasi anak itu supaya dia benar-benar bisa menaiki bangku itu gitu loh ya. Waktu dia menaiki bangku itu, kita kan akan mengalami sukacita. Nah bapak kita juga bapak kita di sorga juga seperti itu. Walaupun kita gagal, terus coba, semakin kita coba terus itu Tuhan perhitungkan hal-hal yang seperti itu. Tapi maaf, jangan mengandali Tuhan gitu ya. Jam 12 malam gue tutup, padahal kita tidur jam 10 malam. Terus ntar bukanya jam 10 siang aja, padahal kita bangunnya jam 8. Jadi tinggal 2 jam doang. Terus itu bukan puasa. Tetap modelnya begitu, itu sama aja kamu menyusahkan diri kamu sendiri. Baiknya nggak usah puasa sekalian gitu loh. Karena apa? Percuma. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Nggak bisa Tuhan itu dibohongi. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Dia tahu kedalaman hati kita. Jadi kalau mau berpuasa, ada baiknya persiapkan diri, doa sama Tuhan. Kalaupun kita punya kelemahan, kita minta kekuatan, coba lakukan itu. Ada beberapa teman saya yang kemarin, teman saya bilang dia punya kebiasaan namanya ngopi pagi katanya, dan punya, kalau nggak makan dari siang lambungnya sakit dan lain sebagainya. Tapi waktu saya menyuruh ataupun memintanya supaya dia berpuasa, dia bisa lakukan itu, dan dia tembus sampai jam 5 sore kalau nggak salah, atau jam 6 sore, saya lupa gitu ya. Tapi pada intinya waktu dia berpuasa dengan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam pikirannya, gua bangun pagi ngurus anak, dan pagi-pagi harus ngopi, nggak ada ngopi orang, saya nggak bisa namanya nggak ngopi gitu, kayak keterikatan dan sebagainya. Tapi setelah dia jalanin itu semua, dia bisa berpuasa. Terus tapi saya katakan, puasa bukan soal itu doang. Jam makan, jam minum yang diatur. Ya, poin terbesarnya adalah bangun keintiman dengan Tuhan. Oke ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ke kalian yang tentang puasa, apa arti daripada puasa itu apa aja,
bisa ngapain aja, maksudnya berpuasa itu untuk apa aja. Saya dulu berpuasa, saya kalau puasa saya nggak ada pergumulan, saya akan puasain orang lain gitu loh, untuk namanya doakan supaya orang itu mengalami mujizat, mengalami terobosan, mengalami pertolongan, mengalami ini dan itu dan sebagainya. Saya nggak berpuasa itu fokus kepada permasalahan saya hampir-hampir jarang ada masalah yang terlalu besar di dalam hidup saya gitu ya. Jadi saya belajar namanya apa, nggak mementingkan diri saya sendiri, tapi saya sama istri saya belajar untuk memperhatikan domba-dombanya Tuhan ataupun jiwa-jiwanya Tuhan yang Tuhan izinkan sharing kepada kami. Kami fokus untuk membenahi orang-orang itu, supaya kalau kita menolong orang-orang seperti itu ya, bukan karena kita bisa nolong, tapi karena kita bisa menuntun dia kepada Tuhan dan Tuhan tolong orang itu, dan kita melihat namanya mujizat Tuhan. Nah, kalaupun kita ada masalah, Tuhan akan tolong dengan segera gitu loh. Karena apa? Kita juga nggak fokus dengan keegoisan kita sendiri. Nah, anak-anak Tuhan gitu ya, malas berpuasa, khusus kayak maaf nih ya, kayak orang-orang kayak saya gitu, rata-rata ya malas gitu untuk namanya berpuasa, untuk namanya berkorban, untuk namanya bayar harga dan lain sebagainya. Apalagi itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan aja kita malas, apalagi untuk orang lain. Nah, kalau saya sama istri saya diizinkan untuk namanya berdoa buat orang lain, berpuasa untuk orang lain. Bagaimana kalau kita yang malas untuk diri sendiri, gimana kita bisa menolong orang gitu ya. Oke, jadi berpuasa sambil bekerja itu harus, jangan jadi batu sandung, jangan jadi batu sandungan. Saya puasa makanya saya nggak mau kerja, yang kayak begitu juga puasanya sia-sia. Saya bisa yakinkan Anda atau saudara gitu ya, bahwa puasa yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Balik, saya tegaskan, puasa tidak boleh minum gitu. Kalau dari saya gitu, kok begini begini begini, saya nggak mau banyak debat, karena yang saya tahu ataupun yang pengertian yang Tuhan berikan kepada saya, ataupun pengertian yang hikmat Tuhan yang turun kepada saya itu seperti itu. Jadi tidak boleh namanya kita minum gitu. Selama saya berpuasa saya tidak pernah namanya mengizinkan saya terus nggak boleh makan terus boleh minum pagi. Itu bagi saya itu bukan puasa ya. Jadi puasa harian ya, mudah-mudahan udah mengerti gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit ataupun yang mengalami tidak, masih kurang mengerti, boleh bertanya di komentar. Nanti si Jin Tuhan kalau saya punya waktu akan saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan, apa yang menjadi pengertian, apa yang Tuhan sudah didik saya gitu ya, bukan karena saya hebat ataupun dan lain sebagainya, tapi saya sudah terlebih dahulu ngalamin hal-hal seperti itu, dan diizinkan Tuhan untuk vlog, dan diizinkan Tuhan untuk berbagi dan lain sebagainya. Itu saya sangat menyukai hal itu gitu loh. Jadi waktu kalian punya pertanyaan dan lain sebagainya, tanyalah gitu loh. Jangan malu bertanya, karena nanti kalian yang rugi, sangat rugi gitu loh. Karena saya belajar waktu di dalam ketuhanan itu sendiri, saya banyak bertanya, tapi tentang Tuhan, bukan tentang masalah permasalahan aja gitu. Karena bagi saya belajar Tuhan itu harus saya dalami gitu loh ya. Jadi puasa harian sudah saya sharingkan. Nah, saat ini saya akan jelaskan sedikit tentang puasa Esther. Nah, puasa Esther inilah saya mengalami banyak mujizat gitu loh. Ya, puasa Esther itu adalah puasa yang dimana 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Jadi puasa yang dimana kalau misalnya Injilnya di mana ataupun ayatnya di mana, kita bisa baca namanya kitab Esther, ada di sebelah Ayub ya. Jadi sebelum Ayub itu ada Esther. Nah, kitab Esther itu sendiri yang dimana sedikit saya ceritakan, kalau kalian yang belum pernah baca kitab Esther gitu ya, ada baiknya kita baca terlebih dahulu. Dia cuma ada 10 pasal dalam kitab itu ya, rasanya cuma setengah jam itu kita bisa baca keseluruhannya ya. Esther ini adalah keturunan Israel yang dibuang ke negeri Ahasiweros atau Raja Ahasiweros yang memerintah dari India sampai ke Ethiopia gitu ya. Kalau kita baca di ayat pertama, pasal pertama ayat pertama, Raja Ahasiweros ini punya pemerintahan yang wilayahnya sangat besar pada masanya gitu loh. Dan Israel ini mengalami pembuangan, yaitu waktu Raja Babel ya. Tapi saya nggak akan bahas itu secara detail gitu ya, tapi saya hanya bicara mengenai garis besar daripada Esther itu sendiri gitu ya. Jadi Esther itu mengalami pembuangan dan dia diangkat ya oleh seorang Mordekai, oke? Ya, jadi Esther itu adalah anak angkat daripada Mordekai. Ya, singkat cerita,
Ratu Wasti ataupun mungkin Ratu Wasti melanggar titah daripada Raja Ahasveros, sehingga raja mencari pengganti daripada ratu itu sendiri. Nah, singkat cerita ya Esther inilah yang terpilih gitu loh. Ya, waktu itu ada tangan kanan daripada Raja Ahasveros adalah bernama Haman bin Hamedata, yaitu orang Agag. Orang Agag itu jadi zaman itu punya negara yang namanya Agag gitu ya, atau suku atau bangsa. Saya juga nggak mengetahui secara detail sejarahnya, tapi ya kurang lebih ya seperti itu gitu loh ya. Jadi waktu dia bekerja untuk Raja Ahasveros, dia menerima segala penghargaan dan lain sebagainya. Salah satu penghargaannya adalah bahwa seluruh rakyat daripada Raja Ahasveros kalau melihat Haman ataupun menteri lah mungkin ya, ataupun tangan kanan daripada Haman ini, semua harus berlutut gitu loh ya. Nah, si Mordekai ini waktu melihat si Haman, dia tidak mau berlutut ataupun merendahkan diri, sehingga hati Haman ini sangat panas melihat kelakuan Mordekai ini gitu loh. Dan singkat cerita, si Haman bikin rencana segala macam untuk membantai suku daripada si Mordekai ini ya gitu loh. Dia nggak tahu kalau Mordekai ini adalah dia tahu bahwa Mordekai ini adalah bangsa Israel ya, bangsa suku Yahudi gitu loh ya. Nah, singkat cerita, dia nggak tahu bahwa Esther ini adalah yang sudah menggantikan ratu daripada Wasti itu sendiri adalah juga keturunan orang Yahudi. Nah, waktu itu semua pengen dibantai. Nah, Esther ini sudah sekian lama ataupun kurang lebih 6 bulan tidak dipanggil raja. Jadi waktu zaman itu kalau raja tidak memanggil ratu ataupun ratu datang sendiri tanpa dipanggil, itu hukumannya mati gitu loh. Nah, jadi Mordekai bilang nih ke Esther nih untuk supaya dia bisa menolong setiap ancaman-ancaman dari Haman ini sendiri. Jadi singkat cerita, ratu mau menghadap raja, tapi sebelum Ratu Esther mau menghadap raja, dia berpuasa 3 hari 3 malam. Nah, disitulah dia mengalami namanya mujizat. Dan Haman yang ingin membantai orang Yahudi tiba-tiba dibantai balik. Setiap suku, bangsa dan keturunannya semua dibantai semua oleh orang Yahudi ataupun oleh keturunan Yahudi ya. Jadi puasa Esther itu 3 hari 3 malam yang dilakukan. Kalau dulu saya pernah berpuasa Esther di puncak ya. Jadi puasa Esther itu saya dari Minggu malam jam 12 malam saya sudah tidak makan dan tidak minum. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu lah baru boleh makan dan minum kembali. Jadi selama Minggu malam, Senin, Selasa itu kita tidak boleh menyentuh sebuah makanan baik minuman itu sendiri. Jadi nah, aktivitasnya apa aja, nah fungsinya apa aja, ataupun ngalamin apa aja sih saya selama saya puasa Esther. Saya 13 bulan, maksudnya sebulan sekali saya ngambil puasa Esther, dan saya mengalami apa aja nanti saya saksikan lagi gitu loh. Saya pernah bersaksi sebenarnya tentang hal ini ya. Jadi waktu kita sudah komitmen ya, saya lagi ya berdoa gitu ya sama Tuhan. Dan di saat saya buat puasa Esther itu juga nggak mulus-mulus amat gitu, banyak hal yang saya mengalami tantangan juga di dalam puasa Esther itu ya. Jadi waktu hari Minggu saya tutup, jadi ngapain aja aktivitasnya. Nah, jam 5 pagi waktu itu kita ada perkumpulan di suatu gereja untuk kita naik ke puncak rame-rame untuk namanya doa puasa Esther. Nah, di saat aktivitasnya jam 5 pagi kita udah bangun untuk nyembah Tuhan di sebuah ruangan aula rame-rame ya. Waktu itu yang ikut sekitar 200 orang gitu. Nah, di situ banyak yang anak mudanya sih hampir bisa dihitung pakai jari lah, semua rata-rata orang tua yang punya permasalahan, khususnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya juga bisa dihitung pakai jari. Anak muda itu paling nggak nyampe 5 orang pun, nggak nyampe rasanya, mungkin cuman ya 2 atau 3 orang termasuk saya gitu di antara 3 orang itu ya. Jadi sangat sedikit sekali, tapi waktu itu saya mengalami proses Tuhan ya. Singkat cerita, saya ikut puasa Esther dan jam 5 pagi itu kita harus bangun nyembah Tuhan selama 1 jam ya. Selama 1 jam itu jam 6, dan kita diberi waktu untuk namanya beristirahat ataupun beristirahat ataupun kita mau mandi, membersihkan diri. Nah, jam 8 kita masuk lagi ke aula untuk namanya ibadah. Jadi ada pendeta yang datang untuk memberikan firman. Nah, di situ selesai sampai jam berapa? Dari jam 8 itu paling minim selesai jam 12 siang. Bisa lebih ya. Bisa lebih sampai jam 2 siang gitu loh.
Jadi kadang jam 8 selesai jam 12 atau jam 8 sampai selesai jam 2 siang. Nah, setelah selesai kita diberikan waktu untuk beristirahat kembali. Nah, nanti masuk jam 6 sore lagi sampai jam 9 malam untuk ibadah 3 jam lagi. Kita harus beribadah lagi. Yaitu ngapain aja ya, sama seperti kita ibadah di dalam ke gereja. Yaitu jemaat Tuhan, dengerin firman, pujian, kita bersorak-sorak dan lain sebagainya gitu loh. Dan setelah itu di hari Selasanya sama jam 5 pagi kita nyembah, jam 8 masuk lagi ya, selesai antara jam 12, entah jam 1, entah jam 2, dan dan ada sela ya, maksudnya untuk kita beristirahat. Nah, di waktu istirahat itu biasanya saya masuk lagi ke aula, saya berlutut lagi sama Tuhan. Tuhan, aku punya permasalahan gini 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 gini. Waktu itu yang saya gumulkan apa? Keluarga saya sendiri gitu, yaitu mama saya dan beberapa saudara-saudara saya gitu ya, dari koko, cici saya dan adik-adik saya gitu loh. Jadi saya bergumul supaya dia mengalami Tuhan gitu loh. Dan di hari Rabunya kita ibadah agak pagian, yaitu jam 4 pagi. Kita udah masuk ruangan aula, ibadah sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu baru kita boleh buka, makan dan minum gitu loh. Nah, biasanya di hari kedua, apa sih biasanya kalau saya di hari kedua, tantangan yang saya alamin, perut saya sakit bukan main. Jadi saya punya asam lambung tuh naik, sampai saya pernah ngalamin di bulan keberapa saya puasa Ester itu, maaf ya gitu, muntah cairan daripada asam lambung itu sendiri. Wah, saya kalau udah hari kedua itu biasanya jam 8 malam, jam 9 tuh saya udah meringkuk bukan main juga. Aduh, udah apa, keringet dingin dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalau saya nggak kuat gimana? Ya buka aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau saya, ya, kalau saya tetap melakukan itu. Saya tetap namanya paksakan diri saya. Waktu itu saya mengalami pergumulan yang menurut saya eh, ya antara hidup matinya saya begitu loh. Saya pikir ya udah, mau mati mati sekalian aja gitu. Jadi ya tak tempur gitu loh. Jadi selama saya 13 bulan berpuasa itu, atau 13 kali atau 14 kali saya lupa, itu eh, di hari kedua saya pasti ngalamin itu, dan itu saya tahan sampai rasanya itu lewatin malam itu tuh kayak 3 bulan kemudian gitu. Saya lama sekali gitu, tapi saya tahan gitu. Saya bilang, Tuhan, saya ingin ngotot sama Tuhan agar setiap keluarga saya mengalami Tuhan. Apa yang terjadi setelah saya berpuasa seperti itu? Ya, keluarga saya semua mengalami Yesus satu persatu. Dan mama saya dibaptis, koko saya dibaptis, adik saya dibaptis, dan adik saya yang paling kecil sempat mengalami Tuhan dan melayani dan mengalami mujizat, hal-hal yang menurut saya tuh luar biasa, ajaib. Nah, itulah puasa Ester. Jadi 3 hari 3 malam. Ingat ya, nggak ada bedanya dengan puasa harian yang tadi pertama saya katakan. Ya, jadi puasa Ester itu lebih punya lebih kita untuk namanya matikan kedagingan kita lebih dalam lagi. Dan ini nggak gampang, nggak semua orang sanggup melakukan itu. Tapi kalau ditanya mati nggak untuk puasa seperti itu, ya ada artikel pernah saya baca bahwa kita nggak makan nggak minum selama 7 hari baru bisa mati. Mungkin ada yang bicara 10-40 hari dan lain sebagainya. Saya tidak mengerti tentang hal itu, tapi saya pernah baca suatu artikel ada yang bilang 7 hari kalau kita sebagai manusia tidak makan dan tidak minum, itu ada yang mati dan lain sebagainya. Ya itu, tapi saya nggak mau urus tentang hal itu ya. Jadi selama 3 hari itu tidak akan mati hidup kita. Paling ya juga paling banter, paling parah juga ya sakit aja gitu. Tapi ingat, pakai hikmat. Kalau kita mengalami ada penyakit dan sebagainya, ya kalau dibilang saya mau tanya dokternya dan sebagainya, dan sebagainya, itu semua pilihan tetap di dalam tangan kamu ya. Tapi kalau saya sarankan, ada baiknya kita berdoa dan maju dengan iman, bukan dengan pikiran atau logika kita ya. Di dalam puasa Ester itu nggak ada bedanya dengan puasa harian. Bedanya ya, puasa Ester itu mati dagingnya itu lebih lebih parah gitu loh ketimbang puasa harian. Kalau harian kan nggak makannya nggak minumnya itu cuman nggak nyampe 24 jam gitu loh. Kalau puasa Ester ya, yang kita tahu hampir 48, hampir 50 jam lebih untuk kita tahan lapar dan tahan minum. Tapi balik lagi, yang menjadi bersamanya apa? Sama-sama namanya kita bangun doa, sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, jadi keintiman lah yang membuat kita itu mengalami namanya Yesus gitu, mengalami mujizat ya. Jadi bukan soal tahan lapar 3 hari 3 malamnya, bukan. Tapi kita bangun keintiman sama Tuhan, sehingga Tuhan tuh tergerak. Wah, anak gue ini mau memberikan waktu, mau memberikan hatinya kepada gue. Nggak mungkin Tuhan nggak bergerak. Ingat, puasa butuh ketulusan, bukan motivasi. Semua orang pengen ditolong oleh Tuhan, tapi seringkali anak-anak Kristen tidak mengalami pertolongan karena apa? Motivasinya jelek ya. Jadi
Itulah puasa Esther. Dan ada puasa satu lagi nih, kalau yang Tuhan kasih tahu nih barusan. Ya, Yesus itu berpuasa selama 40 hari 40 malam gitu. Ya, sebelum saya masuk puasa tentang puasa Daniel. Ya, puasa 40 hari 40 malam. Dan saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan ya pernah melakukan itu 40 hari 40 malam. Itu harus dengan benar-benar ketepatan ya, bukan kedagingan, bukan emosional semata. Dan saya nggak menyarankan ini untuk saudara itu bisa lakukan itu, ataupun kalau saya harus disuruh, saya sih belum pernah dengar banyak orang, saya baru dengar pun juga satu hamba Tuhan, saya lupa namanya, 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum sama sekali, dia itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa sih manusia bisa melakukan itu? Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau kita sudah terbiasa, kalaupun kita sudah punya jam keintiman, kita doa 2 3 4 jam itu biasa, rasanya itu biasa aja, bahkan tidak terasa sama sekali. Orang yang mengalami sampai 40 hari 40 malam itu, pertama yang harus dia lakukan adalah benar-benar disuruh Tuhan ya, bukan ya itu balik lagi, bukan karena logika ataupun emosional kita gitu loh, ataupun cuma kedagingan kita, ujungnya malah kita mati gitu loh. Ya, jadi jangan konyol untuk namanya berpuasa 40 hari 40 malam itu dengan segala kedagingan kita gitu loh ya. Dan itu baru satu hamba Tuhan yang selama saya hidup di dalam Tuhan itu baru dengar itu doang gitu loh. Dan itu dia disuruh Tuhan gitu loh. Ya, jadi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup hamba Tuhan itu sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi saya nggak menyarankan ini dilakukan dengan kedagingan, tapi kalau Tuhan ngomong secara detail gitu, dan kamu dengar benar-benar dan meyakini hal itu bisa terjadi, ya lakukan. Tapi kalau memang ini bukan atau masih ragu-ragu, ya ada baiknya diteguhkan terlebih dahulu, ataupun pastikan bahwa itu memang Tuhan yang suruh kamu gitu loh. Ya, oke, saat ini saya masuk ke puasa Daniel yang ketiga. Puasa Daniel itu adalah puasa yang tidak makan makanan daging, baik juga minum-minuman yang keras gitu ya. Contohnya ya whisky, anggur, ataupun Coca-Cola mungkin gitu ya, ataupun hal-hal yang secara daging gitu ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai puasa Daniel, kita bisa baca di Daniel 10 ayat 2 dan 3. Nah, ini firmannya gitu. Jadi Daniel waktu dia hidup di dalam keintiman bersama Tuhan, sama Daniel ini adalah sebenarnya ada 4 hamba Tuhan gitu ya di zaman masa Daniel ini, yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ya, jadi Daniel ini hidup di dalam zaman Babel, negara Babel, ataupun Nebukadnezar sebagai rajanya waktu itu ya. Jadi sama persis seperti apa yang Esther alamin, ataupun justru malah sebelumnya ya, sebelum zaman daripada Raja Ahasiweros, sebenarnya zamannya Babel dulu, Raja Babel gitu ya. Jadi Raja Babel ini sendiri eh, menyerang Israel ataupun bangsa Yahudi dan hancur, dan setiap orang-orangnya yang masih hidup itu ditawan semuanya dan dibawalah semua ke negara Babel. Dan empat orang ini adalah empat hamba Tuhan ini adalah 4 orang yang salah satunya mungkin kita bisa bicarakan adalah nabi ataupun panggilannya apapun lah ya itu, atau kalau mungkin zaman sekarang adalah hamba Tuhan gitu ya, yaitu Daniel gitu. Dan Daniel ini punya hikmat Tuhan yang luar biasa, bukan karena dia hebat, bukan, tapi karena dia melakukan keintiman sama Tuhan gitu loh. Dia itu melakukan ibadah dia sama Tuhan itu sehari 3 kali gitu loh. Maksudnya bayangkan bahwa ini juga bukan hal yang mudah. Kadang-kadang kita ibadah sama Tuhan sehari sekali aja itu rasanya udah bangga. Yang kadang-kadang ada orang yang bilang, saya setengah jam aja kayaknya udah luar biasa. Nah, dan ini duduk diamnya itu ya sehari 3 kali gitu loh. Ya, bagaimana dia tidak dikasihi Tuhan, bagaimana Daniel dari keempat hamba Tuhan ini gitu ya, Daniel lah yang paling dikasihi Tuhan gitu loh. Jadi keempat ini tetap punya hikmatnya, tapi saya tidak bicara yang mengenai ketiganya ya, saya hanya bicara tentang Daniel karena ini bersangkutan dengan puasanya itu sendiri. Dan Daniel mengalami namanya manifest Tuhan di ayat 10 ini, di pasal 10 ini. Kalau kita perhatikan, Daniel itu mendapatkan penglihatan dan sebagainya tentang akhir zaman, tentang apa yang terjadi di muka bumi ini yang akan terjadi di kedepannya gitu loh. Jadi Daniel setelah dia mengalami namanya kuasa ataupun penglihatan ya, kalau kita baca di pasal 10 ini, perikopnya adalah penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Tapi saya nggak bahas tentang masalah penglihatannya karena saya juga punya
uh, hikmat yang terbatas, dan saya tidak mengerti juga terlalu kedalaman tentang apa yang dilihat oleh uh, Nabi Daniel ini sendiri ya. Jadi Daniel ini berpuasa, saya akan bahas tentang puasanya ya. Jadi Daniel, kalau kita baca di ayat 2 pasal 10, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh ya. Jadi Daniel tidak makan dan maksudnya tidak makanan yang sedap yang tidak kumakan, daging dan anggur. Ya, di sini ibaratnya gini, dia tidak makan makanan yang enak-enak. Kalau zaman sekarang mungkin kayak misalnya burger kan itu enak tuh, ataupun ya fast food gitu kan enak. Kalau anggurnya itu bisa aja bicara tentang minuman yang bersoda dan sebagainya ya. Jadi eh, makanan puasa Daniel itu dilakukan selama 21 hari, tidak makan yang eh, berbentuk daging. Ya, bisa dibilang kayak vegetarian dong. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ingat, semua balik lagi. Bukan vegetarian itu sama dong kayak agama yang ini dong. Ya, nggak, saya nggak bilang itu sama. Karena tetap ada perbedaannya. Bahwa kita tetap harus namanya intim sama Tuhan. Ya, balik lagi. Kalau loh, taunya dari mana nih kita kalau puasa Esther, puasa biasa, puasa Daniel? Ya doa, tanya Tuhan. Kalau Tuhan gerakin kita untuk berpuasa Daniel, ya kerjakan puasa Daniel. Ya, jadi jangan makanannya makanan daging kayak apa? Kayak ayam, sapi, kambing, ya apalagi itu telur. Banyak orang bertanya, telur boleh makan? Nggak boleh. Telur itu dari daging ayam, dari binatang ayam. Telur tidak boleh. Yang boleh apa? Sayuran dan buah-buahan. Minumannya air putih. Ya, sebenarnya sih simple. Kalau bilang puasa Daniel ini dibanding puasa harian, lebih berat tetap Daniel gitu. Karena apa? Daniel kalau kita makan sayuran yang tidak terbiasa makan sayuran gitu ya. Ada orang kan yang nyentuh sayuran aja rasanya kayak nyentuh bom gitu ya. Jadi apa? Kalau kita makan sayur terus lemes, nggak lemes jujur aja. Saya pernah ngalamin puasa Daniel disuruh Tuhan waktu itu berapa hari ya saya lupa, 60 hari apa 100 hari saya lupa waktu itu. Selama 3 bulan saya jalanin kalau nggak salah sih waktu itu puasa Daniel. Jadi saya puasa harian, misalnya jam 10 malam saya nggak makan, jam 6 sore saya baru buka. Dan waktu kita buka pun juga itu makanannya adalah sayuran. Ada orang punya pengertian gini, kita boleh ada orang berpikir gini, puasa Daniel itu eh, tidak tahan lapar, tidak tahan minum. Boleh aja makan bebas gitu loh. Maksudnya seperti orang tidak berpuasa tapi makanannya yang dirubah, yaitu tidak boleh daging, tidak boleh minuman. Nah, ada orang yang berpikir seperti dan itu salah gitu loh. Puasa Daniel itu sama kayak puasa harian tapi bukanya yaitu makannya hanya sayur-sayuran dan buah-buahan, ataupun minumannya juga tidak boleh yang berupa kayak whisky, anggur, atau mungkin zaman sekarang yang bersoda-soda. Ya itu tidak boleh, karena kita harus makan makanan yang benar-benar, karena benar-benar yang maksudnya tuh tidak untuk kedagingan. Kenapa harus makan dan minum seperti itu? Jadi pada masa zaman Daniel itu tidak mau menyentuh makanan-makanan seperti itu karena dia ingin mematikan dagingnya dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada intinya itu. Jadi kita baca Daniel ini cuma hanya 12 pasal ya, kira kurang lebih sama setengah jam juga kamu bisa menyelesaikan kitab ini dengan cepat gitu ya. Jadi minta pengertian juga dalam kalau kita baca firman Tuhan gitu ya. Saya sih rindu juga untuk bagiin vlog lagi tentang firman Tuhan. Sebelumnya saya pernah sharing tentang kitab ya. Jadi balik lagi, kalau kita mau puasa, semua pergumulan itu bisa dilalui dengan puasa, dengan kita minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan agar Tuhan menurunkan semua kebaikan-kebaikannya, ataupun yang kita sudah tidak mampu, disitulah Tuhan bekerja gitu ya. Ingat, dari ketiga puasa itu semuanya tetap namanya kita harus punya jam keintiman dengan Tuhan. Jangan dilanggar dengan pengertian-pengertian, kata si pendeta ini begini, kata pendeta si ini begitu, dan lain sebagainya. Lebih baik kita duduk diam, tanya Tuhan sendiri. Tuhan yang kita tanya itu bisa ngomong, dia bukan mulut yang bisu ataupun tidak bisa ngomong. Dia Tuhan Allah yang bisa berbicara, dan dia bisa berbicara dalam berbagai hal gitu loh. Jadi kita butuh namanya
tuntunan yang tepat gitu untuk kita bisa melakukan eh, apa ya, maksudnya puasa gitu ya. Jadi puasa harus kita lakukan dengan ketepatan. Kalau kayak puasa Daniel, tanya Tuhan, nggak semua orang banyak mengalami tentang puasa Daniel, dan banyak orang juga nggak pernah dengar namanya puasa Daniel. Jadi hal-hal seperti itu taunya dari mana, ya kita berdoa sama Tuhan. Oke, sampai di sini vlog tentang berpuasa. Jadi mudah-mudahan melalui vlog ini teman-teman juga boleh sedikit punya pengertian, oh begini 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 begini, dan puasa itu besar kuasanya kalau kita lakukan itu dengan benar, dan nggak ada hal yang mustahil yang tidak bisa Tuhan lakukan di dalam hidup kita, keluarga, teman, kerabat. Setiap permasalahan apapun, gunung kita, teman saya datang waktu itu dengan ketakutannya dia gitu loh. Dan di saat dia cerita dengan segala ketakutan, saya bilang itu Goliatmu, saya bilang gitu, taklukkan, saya bilang Goliatmu. Semua manusia punya ketakutan, dan kita harus menaklukkan Goliat kita masing-masing untuk melihat tangan Tuhan. Bagaimana Daud mematikan Goliat dengan satu pukulan karena urapan dan kuasa Tuhan, kita juga bisa matikan dan taklukkan Goliat kita dengan sekali pukul karena kuasa dan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Ya ini oke. Semoga memberkati setiap teman-teman yang sudah menonton, mendengar. Boleh sharing, boleh di share kemana-mana ataupun dibagi kemana-mana ya, yang tidak mengerti dan lain sebagainya. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, biarlah kita tetap tertuju sama Yesus kita. Oke, salam satu roh.